Ini saya kasih judul salah urus ekonomi pandemi, yaitu karena di situ adalah syarat kepentingan dan pelanggaran-pelanggaran. Yang dampaknya adalah bahwa tidak optimal di dalam pertumbuhan atau di dalam menanggulangi krisis ekonomi pandemi. Kita tahu semua kalau ekonomi adalah produksi dan konsumsi. Nah, di mana kalau krisis ekonomi, resesi ekonomi, artinya triggernya adalah di sini. Triggernya adalah di konsumsi yang turun. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa di sini harga berlaku. Yang paling penting adalah kalau kita lihat harga berlaku ya. Ada juga harga konstan yang untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tapi harga berlaku adalah harga yang kita konsumsi atau kita belanjakan hari ini ya harga berlaku. Jadi nilai nominal. Nah, kalau kita lihat adalah bahwa ekonomi dari sudut konsumsi itu minus 408 triliun. Ya, ini adalah shock daripada ekonomi sehingga ekonomi ini turun kalau di dalam nominalnya adalah 2,6%. Dan kemudian kalau kita lihat adalah kalau ini kita kurangi ekspor dan impor, jadi berarti kita anggap ini adalah ekonomi dalam negeri, di luar dari perdagangan internasional, maka penurunannya itu adalah 664 triliun. Jadi ini terjadi shock di dalam ekonomi bahwa permintaan itu turun 664 triliun. Ya, kenapa ini turun? Kita tahu bahwa pandemi pertama kali adalah mengurangi pariwisata, ya, di mana terjadi kemudian PHK dan sebagainya, lalu itu membuat pendapatan masyarakat turun. Yang kedua adalah begitu pandemi mulai, lalu berlakukan PSBB, dan PSBB juga membuat permintaan supply pendapatan masyarakat turun. Nah, ini yang membuat shock di dalam ekonomi sehingga turun kalau di dalam domestik 664 triliun. Di sini saya berikan juga mengenai harga konstan. Harga konstannya adalah bahwa terjadi minus 2,07 harusnya ya di sini, tapi dibulatkan 2,1%. Ya, ini dengan harga konstan tahun 2010. Artinya bahwa kita memakai harga 2010 ya, harga konstan. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi minus 226 triliun. Semuanya minus rata-rata, dan kalau kita tanpa ekspor impor sekali lagi minusnya lebih banyak. Jadi kita punya ekspor turun, lalu impor kita turun lebih dalam, sehingga ekspor minus impor seolah-olah positif, terkompensasi dari 3,2% menjadi 2%. Jadi ini cukup signifikan ekspor minus impornya. Lalu kemudian pemerintah melakukan apa? Pemerintah begitu ekonomi, begitu pandemi awalnya adalah dianggap sebagai sesuatu yang kurang serius, maka kita dengar bahwa kebijakan-kebijakan yang mau diambil juga seperti masih promosi wisata dan sebagainya itu waktu ya, kita ingat bahwa masih ada promosi wisata, memakai influencer dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat langsung, begitu ada terdeteksi pada awal Maret kasus COVID 2 atau 3 orang, kemudian sangat mengejutkan pada akhir tahun pemerintah langsung mengeluarkan Perpu. Jadi ada kegentingan memaksa. Kenapa saya katakan mengagetkan? Seharusnya saya tidak melihat bahwa ada negara-negara lain yang menangani pandemi ini dengan extraordinary seperti kita ini, yaitu dengan Perpu, di mana bahwa Perpu ini terindikasi melanggar undang-undang dan undang-undang dasar. 31 Maret diundangkan, ya, Perpu. Seharusnya DPR masih mempunyai waktu untuk membahas APBN, kalau ini hanya untuk APBN. Ya, peruntukannya apa dan sebagainya. Tetapi ini Perpu ini berarti pemerintah sepihak menentukan nantinya besaran APBN dan belanja dan negara kemana. Mengejutkan lagi bahwa masa berlaku Perpu adalah 3 tahun. Jadi dianggap ada kegentingan memaksa selama 3 tahun. Seharusnya adalah berlaku sementara, namanya kegentingan pemaksa.
tahun 2021 sudah berjalan normal lagi, sudah bisa dibuat APBN lagi dengan DPR dan sebagainya. APBN Perpu ini adalah APBN tidak perlu persetujuan DPR. Nah, ini adalah melanggar undang-undang tentang hak DPR, hak budgeting DPR. Jadi DPR dalam 3 tahun ini tidak mempunyai kata-kata, tidak bisa mewakilkan kita semua sebagai rakyat Indonesia untuk menjalankan keuangan negara secara demi kebaikan masyarakat. Jadi apakah itu penanganan COVID, apakah itu pemulihan ekonomi, dan sebagainya. APBN juga tidak perlu disusun sampai unit organisasi, sampai fungsi dan program. Nah, ini juga akan melanggar undang-undang dan undang-undang dasar karena hasilnya adalah BPK tidak bisa mengaudit secara efisien. Jadi ini melanggar, jadi nomenklatur dari BPK yang harus mengaudit, di mana dia itu kesulitan mengaudit karena tidak sampai fungsi dan program. Defisit anggaran tidak terbatas, yaitu melanggar Undang-Undang Keuangan Negara yang harusnya 3%, maksimum tidak terbatas, dan tidak terbatasnya itu adalah 3 tahun gitu kan. Kenapa tidak 1 tahun? Ya balik lagi gitu, kalau ini adalah kegentingan memaksa gitu. Tetapi ini 3 tahun. APBN disusun menggunakan Perpres, peraturan presiden. Ini sangat fatal, ini bertentangan dengan undang-undang. APBN harusnya menggunakan berdasarkan undang-undang. Jadi APBN disusun harus disahkan melalui undang-undang. Itu ada di Undang-Undang Dasar. Bank Indonesia lalu bisa beli surat utang negara di pasar primer. Seharusnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang independensi Bank Indonesia. Karena intinya adalah Bank Indonesia beli di pasar primer itu membiayai fiskal, dan dengan ada surat perjanjian dan sebagainya, jadi sehingga membahayakan kondisi moneter Indonesia. Dan yang lebih mengagetkan adalah di situ memberikan kekebalan hukum kepada pengguna anggaran, kepada pejabat-pejabat, yaitu pasal 27, yang kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya lagi, nah ini saya lihat Pak Innocentius Samsul adalah sarjana hukum, master hukum, ahli hukum. Di situ, apakah MK boleh revisi undang-undang? MK itu hanya dimintakan sebagai judicial menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu dia mengatakan bahwa pasal 27 adalah bertentangan, tetapi kemudian ditambahkan oleh MK. Kalau menurut saya adalah harusnya MK membatalkan atau mengabulkan atau tidak, kan gitu. Nah, itu saya melihat dari mana MK boleh merevisi undang-undang gitu. Di mana peraturannya yang ada membuat MK itu berhak untuk merevisi undang-undang atas dasar undang-undang yang diminta diujinya. Nah, yang dimaksud dengan melanggar undang-undang di sini ada beberapa yang masih melanggar undang-undang, ada yang undang-undangnya sudah direvisi, artinya pasal-pasal yang bertentangan dengan Perpu tadi di dalam undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku. Banyak sekali undang-undang yang dilanggar, kemudian pasal-pasal yang dilanggar itu dinyatakan tidak berlaku, sehingga Perpunya seolah-olah tidak melanggar undang-undang tersebut. Tapi Undang-Undang Dasar tidak bisa diganti, sehingga melanggar Undang-Undang Dasar tidak bisa dibatalkan. Nah, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan tahun 2016. Itu ada beberapa pasal yang direvisi sehingga Perpu itu sesuai yang diinginkan. Bayangkan bahwa pencegahan dan penanganan krisis baru dibuat tahun 2016, tahun awal 2020 dilanggar beberapa pasalnya yang dianggap bahwa ini tidak bisa mengatasi pencegahan dan penanganan krisis. Berarti kalau kita lihat undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR ini dipertanyakan. Mungkin juga ke depannya banyak sekali undang-undang yang
sulit untuk mengatasi kondisi-kondisi tertentu. Ini adalah contohnya bahwa mengenai APBN yang harus melalui undang-undang. Jadi pasal 1 untuk bab 8 hal keuangan Undang-Undang Dasar mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Lalu kemudian kita 2020 melalui Perpres. Ini yang salah. Itu waktu saya sudah banyak diskusi dengan beberapa kawan di DPR, kebetulan yang Komisi Ekonomi juga, Keuangan. Lalu tahun 2021 sudah memakai undang-undang. Tetapi tetap bahwa hak budget DPR masih tidak ada karena menurut Perpu adalah berlaku 3 tahun. Di sini adalah mengenai Perpresnya, saya kasihkan sedikit saja. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa lampirannya, ya kalau yang itu bodinya adalah cuman badannya adalah cuman ini aja, beberapa deskripsi. Tapi kita lihat yang penting adalah bahwa APBN berdasarkan Perpres. Di sini APBN berdasarkan Perpres. Ini lampiran. Nah, jadi lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara menggunakan Perpres. Jadi APBN menggunakan Perpres. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tidak ada fungsi alokasinya. Kalau APBN yang normal akan detail, kita bisa tahu itu sampai kemana. Dan kalau di sini kita lihat tidak, ini pembiayaannya sangat. Jadi kita lihat aja belanjanya. Ini kewajiban penjaminan dan sebagainya. Ini pendapatan. Jadi kalau kita lihat di sini cuma ada ini berdasarkan organisasinya ini kementerian dan lembaga ya, di sini MPR dan sebagainya. Kita tidak itu cuma sampai di situ, kita tidak tahu lagi detailnya untuk apa. Dan kedua adalah sangat global sekali sehingga kita tidak bisa, misalkan di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu naik dari 36 triliun ke 70 triliun. Untuk apa? Ya, apakah ini bagian ini? Yang itu adalah salah satu kartu prakerja, mungkin di situ ada. Tapi kita tidak tahu. Jadi kalau ada kartu prakerja yang dikeluarkan, kita tidak bisa audit, BPK kesulitan untuk mengaudit mungkin bahwa itu detailnya digunakan untuk apa. Nah, inilah tidak ada fungsi dan program. Karena itu sangat penting untuk bisa diaudit, auditable. Dan kalau kita lihat di sini adalah sangat aneh di sini di dalam pandemi naiknya lebih besar dari Kementerian Kesehatan malah turun, lalu kemudian anggaran pendidikan melalui pembiayaan ya dia pendidikan melalui pembiayaan dia naik. Jadi pendidikan ini, dan di sini kita tidak tahu pembiayaan pendidikan untuk apa, artinya utang. Jadi kita boleh utang untuk bilangnya pendidikan. Kita tidak tahu utang ini untuk apa. Nah ini begitulah bahwa kita lihat bahwa kualitas dari APBN melalui Perpres, tidak melalui undang-undang yang tidak sampai ke fungsi dan sampai ke program, itu sangat sulit untuk dilihat kemana saja alirannya. Dampaknya adalah salah satu ini adalah dimuat di liputan 6, BPK temukan selisih anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar 147 triliun. DPR prihatin. Nah, di situ judulnya. Jadi ada selisih 147 triliun yang tidak bisa diverifikasi oleh BPK. APBN ini jadi tidak transparan, jadi kita tidak tahu berapa sebetulnya belanja bantuan sosial. Ya disebutkan, tapi bagaimana cara untuk melihat itunya ke semuanya gitu, apa BPK mampu. Bagaimana penanganan COVID-19, berapa besar untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini ada 147 triliun yang tidak bisa di-trace oleh BPK. Dan yang terpenting adalah berapa total biaya tes COVID-19. Ya, kita tahu bahwa harga tes COVID itu sangat mahal sekali. Ya, dari awal ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta, itu masyarakat yang bayar. Tetapi berapa bayar pemerintah?
Karena apa? Karena kalau yang untuk 3T, tracing dan sebagainya itu dari puskesmas itu dikirimnya ke swasta. Dan mereka swasta yang membuat labnya, yang mempunyai lab lalu melihat hasilnya gitu, dan itu akan dicas ke pemerintah gitu. Nah inilah tidak transparan itu. Berapa biaya satuan tes PCR tadi? Apakah mereka bayar sama seperti masyarakat bayar? Yaitu misalkan sewaktu 900.000, apakah mereka bayar juga 900.000? Dan berapa harga wajarnya, harga belinya? Berapa biaya vaksinnya? Untuk kalau vaksin berapa biayanya? Ini kan vaksin juga yang import, mungkin tidak pemerintah langsung, mungkin ada beberapa swasta. Berapa sebetulnya biayanya ini? Nah, inilah yang sulit. Apakah ini termasuk di dalam 147 yang tidak bisa ditrace? Nah, rakyat wajib, masyarakat ini wajib untuk melihat ke sana, dan ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah minta BPK audit. Saya rasa ini sangat penting sekali karena kita lihat defisit anggaran ini melonjak menjadi dari 200-300 triliun menjadi 1.000 triliun melalui utang. Jadi di sini kita utang. Jadi kondisi negara kita sendiri, fiskal kita, kondisi keuangan ini nyaris secara teknis dapat dikatakan bangkrut. Bangkrut dalam arti kalau kita lihat rasionya adalah sangat rendah. Rasionya kita adalah sekarang cuma 10,6% pendapatan negara, ya. Kalau kita bilang pajak lebih rendah lagi. Nah, ini pun sudah dibantu oleh sebagian ditanggung oleh Bank Indonesia. Dan pada tahun 2022 akan menaikkan pajak. Kalau pemerintah kondisi keuangannya masih baik-baik saja, maka tidak akan menaikkan pajak, apalagi sampai PPN sembako. Berarti secara rasio kita sudah lihat bahwa ini adalah sangat lemah, dan kedua secara praktek terkonfirmasi bahwa keuangan negara sedang sulit, oleh karena itu pemerintah menaikkan pajak sembako. Pajak PPN 10-11% dan termasuk pajak sembako. Jadi kalau kita lihat defisit 2 tahun terakhir ini memang sangat besar sekali, dan ini adalah saya gariskan mengenai 15 tahun belakang dan plus 2 tahun. Dan kalau kita lihat adalah rasio utang terhadap PDB juga meningkat, di 2014 adalah 24,7%, lalu kemudian meningkat drastis dalam 2 tahun terakhir ini, dan ini adalah 8 bulan pertama untuk 2021. Sekarang rasionya adalah kurang lebih 40%. Sangat tinggi, karena kalau kita kaitkan lagi dengan kemampuan kita bayar, karena kita punya pendapatan penerimaan pajaknya sangat rendah, sehingga beban bunga itu sudah mencapai 23,7%. Jadi beban bunga terhadap PDB, terhadap pendapatan pajak sudah mencapai 23,7%. Meskipun sudah dibantu oleh Bank Indonesia, tahun ini harga komoditas itu melonjak tajam sehingga pendapatan negara harusnya juga melonjak, tetapi kalau kita lihat beban daripada utang ini, beban daripada bunga masih sangat tinggi. Nah ini kita lihat kalau kita indeksnya April 2020 adalah 100, maka di sini sudah naik 2,88 kali lipat, sudah hampir 3 kali lipat pada Agustus 2021. Jadi luar biasa kenaikan harga komoditas. Tapi sayangnya kenaikan harga komoditas ini dinikmati oleh individu pengusaha. Jadi kalau kita lihat karena tax ratio atau pendapatan negara itu tidak berubah drastis. Jadi kalau kita lihat kenaikan yang begitu besar, ya, hampir 3 kali lipat, tapi penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu hanya naik 20%. Hanya naik dari 232 sampai menjadi 277. Jadi PNBP-nya sendiri tidak naik begitu tajam, tidak naik begitu signifikan. Artinya apa? Artinya kenaikan harga komoditas dinikmati oleh pengusaha. Pengusaha, khususnya kalau kita lihat adalah ini batu bara kenaikannya. Kita tahu batu bara adalah pengusaha-pengusaha kelompok pengusaha besar.
ya, dan juga minyak sawit, ya, dan karet. Jadi rakyat ini tidak mendapatkan berkah dari kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari rasionya tetap. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya? Kebijakan moneternya sendiri pun ini adalah menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi harusnya adalah, kalau kita lihat kondisi, saya buat dari suatu grafik aja, yang tadi kita dikatakan bahwa shock daripada demand, daripada permintaan. Ini shock, begitu ini adalah kondisi krisis pada awal. Begitu dia ada krisis, permintaan turun, maka dia akan turun ke sini. Harusnya adalah harga-harga juga turun. Harga-harga turun, deflasi, ya, permintaan atau output produksi akan turun sampai di sini. Ini yang equilibriumnya, ya, titik imbangnya. Nah, kebijakan fiskal dan moneter ini yang harusnya mendorong kembali dari sini ke sana, gitu. Ini mendorong ke awal. Mungkin tidak bisa ke awal atau sebisanya sampai ke atas, sampai ke kondisi yang kita inginkan sebisa-bisanya adalah yang awal. Apa yang terjadi? Suku bunga sendiri adalah sangat terlambat turun. Coba saya lihat ini, ya. Nah, harusnya adalah Bank Indonesia itu yang namanya kebijakan moneter, kita sudah ada stimulus fiskal, harusnya adalah ini juga turun, ya, likuiditasnya diperbesar, gitu kan, suku bunga turun. Nah, apa yang terjadi? Suku bunga, kalau suku bunga rigid yang harusnya output ke sini, maka dia turun sampai sini. Jadi outputnya turunnya sangat besar sekali karena suku bunganya tidak turun begitu besar atau kalau stagnan di sini. Kalau kita lihat suku bunga kredit komersial itu adalah stagnan. Jadi tidak tahun 2020 itu tidak turun signifikan. Mungkin 1% ada, ya, tapi ada beberapa yang tidak turun sama sekali gitu. Jadi suku bunga kredit itu masih kurang lebih 10–12%. Sama seperti awal sebelum pandemi. Sehingga kebijakan fiskal ini hanya sebagian saja dia bisa mendorongnya. Dan kalau kita lihat, ini harusnya adalah outputnya supaya kita dorong sampai ke sini, harusnya adalah kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga tinggi, dia suku bunganya supaya jangan terlalu tinggi, jadi stimulus moneternya bertambah, sehingga dia akan adanya outputnya lebih jauh lagi, nggak di 2 sini, tetapi di 3, di Q3 sini. Nah, ini yang seharusnya yang dilakukan. Tetapi Bank Indonesia dan OJK dan kebijakan suku bunga ini menghambat, karena kalau kita lihat ada selisih bunga 5%. Ya, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, itu ada selisih bunga 5%. Kita punya kredit komersial kurang lebih 6.000 triliun. Kalau 5% selisihnya, maka ada stimulus fiskal yang bisa di-saving oleh masyarakat itu 300 triliun. Nah, ini yang harusnya diberikan kepada masyarakat untuk membelanjakan uangnya, dia tidak bayar bunga sebesar yang seharusnya sebelum krisis. Itu bagian dari kebijakan moneter. Nah, kita ada relaksasi pinjaman, mereka tidak bayar kok, mereka relaksasi. Relaksasi itu bunganya itu tetap nantinya dihitung, menunda permasalahan. Dan kalau kita nanti sudah selesai krisis, maka mereka akan dimintakan lagi bunganya dan mereka harus bayar cicilannya bunga yang belum dibayarkan itu. Jadi nanti akan jatuh lagi ke dalam krisis karena demand atau pendapatan masyarakat akan turun, mereka harus bayar ke perbankan. Nah, kalau kita lihat perbankan ini siapa? Kenapa suku bunga tidak turun? Apakah ada kartel di dalam untuk suku bunga ini? Kok bisa kompak semuanya, bank negara dan bank besar itu tidak menurunkan suku bunga? Kalau kita compare dengan semua luar negeri, itu suku bunga sudah turun jauh di bawah kita. Nah, kalau kita lihat stimulus itu ke perorangan, ini adalah dari Brookings Institute, suatu institut yang sangat-sangat ternama di dunia.
Mereka mempelajari kalau stimulus itu, stimulus fiskal itu apa yang harus dilakukan. Kalau dia di sini melihat stimulus korporasi, di sini multiplier efeknya, stimulus perorangan, sini multiplier efeknya sangat besar. Jadi harusnya Indonesia lebih memberikan stimulus kepada korporasi, korporasinya dijaga. Harusnya kepada perorangan, perorangan membelanjakan uangnya, korporasi otomatis akan menikmati kalau masyarakat ada uang. Kalau kita ada uang 100, kita memberikan korporasi apa ke perorangan. Nah, perorangan kalau 100 dikasihkan, dia belanjakan akhirnya ke perusahaan juga. Gitu. Nah, inilah kalau kita langsung ke korporasi, maka perorangannya akan anjlok, akan jatuh. Nah, di sini kita lihat pertumbuhan ekonomi Q3, katanya kita sudah ada recovery. Ya, memang bahwa year on year adalah 3,5%. Tetapi melihat ekonomi itu kalau kita lihat progres, kita bicarakan dengan Q on Q, jadi quarter to quarter. Nah, di sini kita lihat, kita tidak ada data quarter on quarter, seasonally adjusted. Nah, di sini saya memakai data dari Bank Sentral St. Louis, Amerika, jadi regionalnya. Di situ mereka mengakumulasi atau mempelajari, mereka membuat lagi growth rate dari previous period, dari Q on Q, seasonally adjusted, kita minus 0,5%, 0,57%. Jadi kita punya, dibandingkan dengan kuartal 2, ekonomi kita itu turun. Seasonally adjusted artinya sudah dikoreksi faktor musiman. Jadi kalau sudah dikoreksi faktor musiman, jadi misalkan Lebaran, ya pada saat itu ada di bulan Juni, itu dikeluarkan, dan Q3 meskipun itu sudah dikeluarkan, kita masih minus untuk Q3. Ya, karena kita tahu dari Juli, Agustus, September memang terjadi PPKM. Sangat normal sekali bahwa di situ ada terjadi minus kalau seasonally adjusted, kalau dikoreksi dengan faktor musiman. Dan di sini saya berikan kepada, cuma dilihat dari 2019 supaya kita bisa lihat lebih tajam. Dari Q3 sini, 2020, ekonomi kita itu sudah menurun terus. Dan kalau kita lihat, ini saya buatnya lebih enak lihatnya. Jadi di sini adalah Q3. Itu kita punya kemampuan ekonomi turun. Saya khawatir ke depannya ini akan turun lagi. Kalau Q4, itu turun dibandingkan dengan Q3 seperti ini, jadi 2 kali berturut-turut, itu namanya kita masuk resesi lagi. Mudah-mudahan Q4 tidak dibandingkan Q3 lebih tinggi, karena sudah tidak ada PPKM dan sebagainya, tetapi menghadapi Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan memberlakukan PPKM level 3 lagi. Jadi artinya pesta untuk akhir tahun itu akan teredam, belanja dan sebagainya tidak akan meningkat tajam. Nah, terus yang terakhir adalah mengenai apa isi itu tes PCR dan tes COVID dan vaksin. Tes COVID dan vaksin harusnya adalah barang publik. Barang publik menurut pasal 33 ayat 2 mengatakan cabang produksi yang penting bagi negara, dan saya anggap tes PCR dan vaksin adalah yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, itu harusnya dikuasai oleh negara. Ini kita punya konstitusi, kita punya undang-undang dasar. Tapi kenyataannya adalah tes PCR, tes antigen, yang kuasai adalah swasta, termasuk vaksin. Jadi harus dilihat, apakah penentuan harga tes COVID-19 dan vaksin terlalu tinggi. Kalau dia terlalu tinggi, dia itu merugikan negara. Kalau dia merugikan negara, maka itu akan terjadi delik korupsi. Bagaimana harga vaksin 900.000? Bagaimana harga vaksin pernah 2,5 juta? Harga tes PCR pernah 2,5 juta. Bagaimana harga tes PCR pernah 900.000, padahal di beberapa tempat, misalkan India, itu sudah jauh lebih rendah. Bahkan sekarang pun dengan 275,
Katanya ada yang bilang 150.000 pun sudah untung gitu. Nah ini keuntungan yang sangat luar biasa dan merugikan masyarakat tentunya dan menguntungkan pengusaha. Jangan lupa kita masih ada TAP MPR nomor 11 1998 yang mengatakan anti KKN. Nah ini semuanya kalau negara menentukan harga menguntungkan pihak pengusaha, apalagi itu barang publik, itu bisa dianggap sebagai KKN. Gitu. Dan beberapa pejabat negara mengatakan saya tidak ambil untung. Bukannya tidak mengambil untung, tidak ada perusahaan pun kalau menguntungkan pengusaha, maka itu sudah merugikan negara. Gitu. Makanya bahwa barang publik itu harus benar-benar dipelajari dan kalau bisa dimintakan persetujuan oleh DPR. Tapi ini tidak ada. Kita lihat bahwa ini semuanya ditentukan sepihak saja. Oleh karena itu, BPK harus proaktif agar jangan terjadi lagi eksploitasi keuangan masyarakat. Jadi harus diusut benar-benar berapa harga wajar barang publik ini, dan berapa nilai kerugian negara, dan berapa nilai kerugian rakyat. Karena bisa dihitung berapa rakyat yang bayar sendiri untuk tes PCR ini. Dan yang koreksi itu adalah yang terakhir untuk APBN, dan APBN harus dirinci. Tidak boleh lagi Perpu yang 3 tahun itu untuk hal-hal yang lainnya juga 3 tahun. Karena dengan batalnya pasal 27 harusnya adalah bukan sebagian tapi keseluruhan. Nah, khususnya untuk yang 3 tahun. Yaitu tahun 2021 dan 2022 sudah tidak ada lagi kegentingan memaksa. Nah, kalau kita lihat dampak dari moral hazardnya adalah dengan tidak ada rinci APBN itu kita lihat triliunan, bukan kita bilang korupsi itu bukan puluhan miliar lagi, bukan ratusan miliar lagi. Triliunan, 147 triliun tidak bisa diaudit, ada selisih audit. Jadi kebijakan publik ini jangan merampas hak rakyat. Nah, kalau hak rakyat tidak dirampas oleh korporasi, maka rakyat masih mempunyai uang untuk membelanjakan uangnya. Nah, di sini kalau menyiapkan korporasi, ya korporasi menikmati hanya oleh si pemegang saham itu saja gitu. Jadi ada terindikasi ada kesengajaan atau pembiaran dalam menetapkan harga tes COVID-19 dan vaksin agar tetap tinggi abnormal. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa 900.000 berjalan sampai dengan dari awalnya lebih tinggi, sampai dengan 15 Agustus. Sewaktu Pak Presiden minta untuk diturunkan, dan turunkannya baru 500.000. 2 bulan kemudian dari Agustus, yaitu akhir Oktober, Presiden minta lagi diturunkan menjadi 300.000, 275, 300.000. Nah, untuk itu masyarakat berhak untuk menuntut pengusaha kesehatan. Jadi saya rasa ini masyarakat bisa class action bahwa kalau di sini terbuka berapa harga yang sebenarnya. Apakah di sini ada eksploitasi harga abnormal, harga monopoli, harga kartel, melanggar Undang-Undang Dasar dan melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Dan kalau kita lihat di sini ada berita, ini satu aja yang saya cuplik, yang saya ambil, bahwa Prodiak Kipas Cuan keuntungan melonjak drastis 2.000% gara-gara COVID-19. Jadi ini dengan berita ini sudah transparan terjadi eksploitasi harga tes COVID. Sudah indikasi, sudah eksploitasi, sudah tidak diragukan lagi yang katanya boleh audit dan sebagainya. Ini udah transparan ada begini. Terima kasih, Pak.